ingin bergabung bisa memanfaatkan kebersamaan yang kita punya lewat 314330 dan juga via WhatsApp 0815 7870940. Dan untuk Anda keluarga FAS yang hari ini kita bersama dalam dialog dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema peran pemuda dalam pembangunan Indonesia. Anda nanti bisa ikut bergabung bertanya langsung dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Dan keluarga FAS kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jateng, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id ataupun laman YouTube Kominfo Jateng. Di studio sudah hadir, kita sapa dulu ya. Sebelumnya ada Bapak Insinyur Sukardiono dan juga Bapak Joni Kristianto. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik nih, dua bapak-bapak ganteng, mantan pemuda. Siap, semangat siang Mbak. Semangat siang. Kabar baik. Sehat baik. Mbak Reni, Alhamdulillah. Mbak Vina, Sehat juga gitu keluarga ya. besar FAS FM. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, semangat selalu. Oke, baik. Dan untuk Anda keluarga FAS, kita tahu peran pemuda dalam pembangunan Indonesia itu luar biasa ya. Bahkan presiden pertama kita juga ya ada kutipan yang sangat terkenal begitu ya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. 10 pemuda aja udah luar biasa efeknya. Bagaimana kalau seluruh pemuda Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan Indonesia? Mungkin Pak Joni bisa mengawali dulu nih peran pemuda sebenarnya tuh dalam pembangunan Indonesia untuk lingkup Jawa Tengah dulu seperti apa sih Pak? Monggo. Iya, Mbak. Jadi kalau berbicara peran pemuda itu kita sebagai bangsa tentu harus menarik mundur sejarah agak lebih jauh lagi. Yang pertama kita berbicara tentang kebangkitan, Hari Kebangkitan Nasional yang kita kenal sebagai Kebangkitan Nasional itu. Itu pun juga kita berbicara di situ para pemuda, lulusan perguruan tinggi, fresh graduate, mereka kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai sebuah cikal bakal organisasi perintis kemerdekaan. Dan selanjutnya kita berbicara di tahun 1928 muncul Sumpah Pemuda. Itu pun pemuda lagi. Mulai dari Jong Java, Jong Sumatera, Bon, Jong Celebes, Jong Borneo, Jong Islamitet, Bon, dan yang lain-lain. Artinya bahwa di sini di kurun waktu zaman kolonial pun pemuda menjadi satu energi, menjadi satu kekuatan untuk mampu menembus suatu tembok di mana pada waktu itu enggak ada bayangan kita berbicara merdeka, enggak ada. Ada pergerakan sedikit tumpas Belanda, ada pergerakan sedikit tumpas Belanda, tetapi bahwa ternyata semangat api cita-cita untuk merdeka itu para pemuda terus memelihara dan memupuknya itu. Puncaknya adalah di tahun 1945. Mungkin di situ ketika kita berbicara peran pemuda, kita akan berbicara tentang peristiwa Rengas Dengklok. Bagaimana senior-senior pergerakan saat itu, Bung Karno, Bung Hatta, dan yang lain itu diculik oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Dipaksa untuk segera memerdekakan. Dipaksa. Bahkan Bung Karno pada waktu itu masih dalam konteks menunggu hasil pembicaraan dari Vietnam. Tapi para pemuda istilah apa? Bahasa sini Oras Ronto kan begitu. Oras Ronto meminta untuk penyegeraan. Bung Karno pada saat itu bahkan sampai mengatakan begini, kalau kalian tidak sabar, potong leher saya begitu. Sampai sebegitunya.
Lalu pemuda tetap bernegosiasi, akhirnya diputuskan, disepakati tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi kemerdekaan. Itu suatu peran pemuda, itu yang mungkin episode itu sudah agak jarang dibahas. Karena yang sering kali dibahas hanya kebangkitan nasional, lalu kemudian Sumpah Pemuda, lalu tahun 66, pergerakan pemuda tahun 66 di mana satu momen pergantian rezim dari Bung Karno akhirnya sampai ke Pak Harto saat itu. Dalam konteks Jawa Tengah, selesai kemerdekaan ada beberapa peristiwa pemuda juga. Ini mungkin kalau Mbak Rini pernah dengar peristiwa 3 daerah, Mbak. Peristiwa 3 daerah. Jadi selepas kemerdekaan itu pemuda-pemuda kita saat itu dengan semangat revolusioner mereka kemudian mencoba menata ulang struktur kekuasaan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Itu cukup ramai dulu adalah yang ada di wilayah Pantura Barat, wilayah mulai Pemalang, Tegal, Brebes begitu, di mana bupati yang selama ini kejam terhadap rakyat akhirnya diturunkan paksa dan diganti ke pemerintahannya. Itu terjadi, ada peristiwa disebut sebagai peristiwa 3 daerah karena terjadi di 3 daerah secara besar-besaran, meskipun di daerah yang lain pun juga ada pergerakan yang sama. Yes, revolusi. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang bagaimana pemuda-pemuda, konteks di Jawa Tengah ketika kita berbicara tentang bagaimana peran dari para pemuda, kebetulan kita sedang di Magelang. Nggih. Bagaimana pemuda-pemuda se-Indonesia itu dilatih, ditempa untuk menjadi perwira-perwira militer ada di Magelang. Nah, ketika kita berbicara tentang bagaimana pemuda, kita salah satu bisa melihat mereferensikan kestabilan pendidikan untuk menjamin keamanan Indonesia ada di Magelang. Sehingga ketika kita ngomong lalu pemuda di Jawa Tengah lah, kita lihat saja itu lulusan-lulusannya yang sekarang menjadi orang-orang yang kita kenal. Salah satunya ya Pak Prabowo Subianto, dulu juga lulusan Magelang. Lalu kemudian kita ngomong Pak Wiranto, kita bicara Pak A.M. Hendro Priyono, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itu semuanya lulusan-lulusan dari Magelang. Dalam hal ini tentu kita tidak bisa kemudian mendikotomikan antara pemuda yang ini sipil, yang ini pemuda, yang ini militer, tidak, tapi pada tahap yang sama. Karena dari bumi Magelang pun dulu juga muncul pemuda bernama Abdul Haris Nasution atau lebih dikenal A.H. Nasution. Beliau juga menjadi orang yang mampu merumuskan strategi militer anti gerilya. Gerilya anti gerilya itu suatu monumen buku yang dipelajari secara militer sedunia, tidak hanya di Indonesia. Dan tentunya tidak kurang juga kita ngomong prestasi pemuda-pemuda Jawa Tengah ketika kita berbicara dalam konteks nasional. Kita ngomong Pak Sudirman, ya, Pak Sudirman itu diangkat jadi jenderal umur berapa kira-kira, Mbak? Ketika beliau memang berusia memang lagi produktifnya begitu ya Pak ya, semangat 30-an. Jadi jenderal. Lalu dikenal juga nama Supriyati, kenal banyak sekali. Artinya torehan pemuda Jawa Tengah di tingkatan nasional itu bukan sesuatu yang bersifat mengada-ada, tetapi nyata. Ya memang itu secara nyata ada. Hanya saja ketika kita berbicara kemudian tentang nama-nama yang muncul sekarang, nama-nama yang muncul di hari ini kontemporer, kita mengenal beberapa bupati pemuda, yang masih muda-muda begitu ya, Pak Pak ya? Pemuda-pemuda ini kita ngomong di situ ada yang namanya wali kota Surakarta, Mas Gibran, kan itu umur baru 35 tahun. Sudah menjabat. Jadi orang nomor 1 di situ gitu ya Pak.
dan kota Surakarta menjadi suatu kota yang cukup menarik. Cukup menarik. Dulu dikatakan kota sumbu pendek, sekarang sudah tidak lagi. Karena ternyata beliaunya mampu mengkonsolidir kekuatan-kekuatan politik yang ada di Surakarta dengan baik. Lalu kemudian ada Bupati Kendal, Mas Diko. Itu juga masih muda. Artinya bahwa di sini peran pemuda itu secara alamiah sudah mengisi banyak bidang kehidupan di wilayah Jawa Tengah maupun di Indonesia secara umum. Baik. Ketika kemudian kita berbicara bagaimana prospek ke depan tentang pemuda Jawa Tengah untuk bisa berkiprah lebih luas dan lebih baik, nah monggo sesi Berikutnya. Oke, ini sudah dijelaskan sama Pak Joni banyak sekali. Ini sebenarnya adalah motivasi juga bagi kami para pemuda. Reni masih generasi pemuda nih Pak Joni. Terima kasih loh, banyak banget itu adalah kalimat-kalimat yang diberikan Pak Joni. Ini adalah bukan sekedar kita mengupas sejarah ya, tapi ini banyak banget kalimat-kalimat inspiratif ya Pak ya, yang bisa dijadikan bahan bakar bagi para pemuda untuk bisa lebih berperan untuk pembangunan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Oke, kita beralih nih ke Pak Sukardiono ya, Pak Godres. Kalau kita ngomongin tadi sudah dikulik sejarah-sejarah perjuangan Indonesia, nggak bisa lepas dari peran pemuda nih Pak. Sekarang banyak juga pemuda yang sudah sadar diri akan potensinya mereka masing-masing dan bergerak di bidangnya masing-masing nih Pak Godres, ya kan? Nah menurut Bapak peran pemuda bagi pembangunan di Indonesia di era perkembangan teknologi saat ini seperti apa nih Pak? Mbak Reni dan keluarga besar FAS FM. Saya sekali lagi mengutip narasi Bung Karno yang beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Untuk saat ini saya tambah lagi satu Mbak. Tambah Pak. Berikan 1 orang tua dan 1 pemuda, maka akan kumakmurkan Indonesia. Alhamdulillah, amin. Orang tua ya Pak Prabowo, yang muda nggih Mas Gibran Raka Buming Raka kan gitu Pak. Coba bisa diulangin lagi tadi, 1 orang tua, 1 pemuda akan berikan saya 1 orang tua dan 1 pemuda, maka akan kumakmurkan Indonesia. Masuk Pak Godres. Oke deh. Karena memang lagi-lagi banyak tantangan juga dong ya Pak untuk peran pemuda saat ini di kemajuan teknologi juga. Monggo. Pemimpin suatu negara itu kalau kombinasi dari yang senior dan junior kan bisa balan Pak. Bisa mengakomodir baik dari sisi yang secara umur sudah masuk kategori senior, juga bisa mengakomodir dari generasi milenial. Nah, pemuda Indonesia tadi yang sudah dipaparkan Bang Joni sangat luar biasa. Dan pemuda Indonesia adalah merupakan agen perubahan, agen pembangunan. Yang nama peran dan tanggung jawab untuk melancarkan pembangunan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Di sini tidak hanya pemuda Mbak Reni, tapi pemuda dan pemudi. Nanti pemudi ini nggak disebut. Iya toh? Itu udah include Pak. Makanya saya kalau guyonan dulu, saya tuh kalau pacaran karo mahasiswa blas ra seneng. Lah nopo? Senenge karo mahasiswi kan gitu. Di samping agen perubahan pembangunan juga agen pembaharuan. Jadi pemuda itu proaktif mensikapi dinamika yang ada di dunia ini. Dengan idealismenya yang tinggi, cuman kadang-kadang masih ada sedikit ego, karena memang dalam proses mencari jati diri pemuda itu egonya kadang ya tinggi. Basa Jawane nek gelem ya pola pikir saya gini, kalau gak gelem ya wis. Atau mungkin saya menjalankan hidup sehari-hari seperti ini selama tidak mengganggu orang lain. Nah ini yang perlu dirubah mindset itu. Karena bagaimanapun pemuda itu nanti yang akan mengambil alih roda pemerintahan di negeri ini. Ini sudah hukum alam, mau atau tidak mau bahwa republik ini nanti akan
dipegang, dikendalikan, diurus oleh para pemuda. Karena pemuda juga harus membranding diri, meningkatkan kualitas diri dan punya leadership yang tidak kalah penting, yaitu punya leadership dimulai dari dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, ntar kelak secara nasional. Gitu Mbak Reni. Oke, baik. Jadi memang harus bisa membranding diri, leadership diri. Ini dalam arti kata manajemen emosi dan idealisme tadi ya Pak ya. Bisa diakomodir dengan baik gitu. Jadi biar gak sumbu pendek tadi kalau yang Pak Joni bilang. Iya kan, lebih bijak lagi pemudanya. Ya, baik. jadi mindsetnya, skopnya sudah minimal yang tingkat kabupaten, syukur-syukur provinsi, syukur-syukur manusia secara nasional. Amin. Dan mindset kuliah itu Mbak Reni. Kadang-kadang mindset orang tua dulu kita kan, nak sekolah sing dhuwur sok dadi pegawai. Lah mindset ini yang perlu dirubah. Oke. Kita anak-anak muda yang duduk di bangku kuliah, mindsetnya harus bisa menciptakan lapangan kerja. Iya. Jangan untuk bekerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Sehingga ketika sudah lulus dari bangku kuliah, itu tidak akan pernah membebani pemerintah, tapi membantu kemakmuran masyarakat secara luas. Dan ini adalah wujud dari peran pemuda dalam pembangunan Indonesia gitu ya. Ya. Oke, dan ekonomi bisa berputar di situ. Nah, pemuda yang sudah bisa menciptakan lapangan kerja tadi bisa ikut berperan begitu ya, mengisi untuk pembangunan dan perubahan Republik ini. Oke, baik, terima kasih Pak Godres. Dan di sini juga ada Pak Narno yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Beliau adalah senior ya, beberapa generasi ini. Jadi kayak punya pengalaman dan bercerita begitu ya Pak Narno. Kalau kita lihat pemuda sekarang ini benar-benar sudah ikut berperan aktif belum sih Pak dalam pembangunan? Kalau menurut pandangan Pak Narno? Ya oke Mbak Reni, selamat siang. Jadi ya sudah ya, ya sudah dengan bidang masing-masing, hanya perlu ditingkatkan karena apa? Karena tantangan zaman semakin sulit, persaingan semakin ketat di antara kita juga di tengah-tengah pergaulan dunia. Ya, jadi tantangannya cukup berat dan memang pemuda harus betul-betul siap, dalam arti siap menerima estafet kepemimpinan. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat pasti generasi muda nanti yang tampil. Yang kedua juga persiapan tentang keahlian. Jadi sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tanpa keahlian mungkin kita akan bisa ketinggalan zaman. Itu yang selanjutnya. Juga tidak sedikit kok pemuda kita yang sukses menguasai ilmu teknologi. Ya, jadi banyak yang bisa menyiapkan ilmu teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dunia. Ya, jadi oleh karena itu di samping keterampilan juga dipersiapkan, menurut hemat kami para pemuda ini harus ditanamkan rasa-rasa sifat-sifat perjuangan, sifat kejuangan yang telah diwariskan dari para pendahulu kita, para pahlawan kita, harus betul-betul kita resapi, kita teruskan dan kita implementasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan peran pemuda itu sendiri. Contoh rasa cinta tanah air, cinta negara, cinta itu saya kira nanti ya tidak bisa memberikan sumbangan yang optimal. Jadi harus siap menerima estafet kepemimpinan, kemudian harus siap keahlian dan terampil, dan siap mendharma baktikan jiwa raganya kepada bangsa dan negara. Itu Mbak Reni. Baik, jadi memang ini harus disiapkan dulu pemudanya, sumber dayanya, keterampilan dan keahlian ya gitu ya Pak ya. Apalagi sekarang ini kayak tadi Bapak bilang, kita harus benar-benar berpacu gitu ya. Karena bukan lingkupnya tadinya memang judulnya peran pemuda dalam pembangunan Indonesia. Tapi kalau pemuda itu sendiri tidak menyiapkan keahlian dan keterampilannya, bakal banyak keluarga asing yang masuk ke Indonesia begitu ya Pak ya. Apalagi tenaga-tenaga asing saat ini juga yang udah mulai banyak masuk begitu ya. Mungkin sebelum kita break Pak Joni mau menambahkan nih Pak
Pak. Itu juga termasuk menjadi tantangan dan hambatan nggak sih Pak untuk peran pemuda di Indonesia sendiri ketika ada orang-orang banyak yang berprestasi atau mungkin ahli-ahli dari luar yang didatangkan ke Indonesia begitu Pak? Hambatan dan tantangan juga nggak untuk para pemuda untuk bisa berperan aktif dalam Orang pembangunan? Indonesia itu bisa menggunakan mobil karena ada orang asing ke sini bawa mobil, naik mobil. Gitu ya? Iya. Jadi Tantangan dong ya Pak? Indonesia kalau kita lihat secara geografis terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Kita menjadi suatu daerah perlintasan besar. Iya. Tidak ada kebudayaan besar yang tidak mampir atau sempat mampir ke sini. Benar. Kan begitu. Baik itu kebudayaan besar yang dari wilayah Mongoloid, Cina, Mongol, Jepang, atau wilayah Eropa ya. Eropa, Afrika, Arabia, kan begitu. Semuanya ketika melakukan perdagangan zaman dahulu paling mudah transportasinya laut. Sampai sekarang pun masih. Karena transportasi darat tetap berbicara tentang beberapa bentang alam yang susah untuk dilewati. Orang asing yang datang ke Indonesia tentunya adalah sebuah kebijakan, karena sekarang kita berbicara Indonesia sebagai sebuah nation state, sebuah negara bangsa kan gitu. Yeah. Tinggal yang kita perbolehkan untuk masuk ke sini itu yang kualifikasi seperti apa. Nah, itu akan menentukan Yeah. apakah kualifikasi tukang sembarangan yang sekarang lagi marak di Bali itu, wisatawan yang sembarangan itu Bisa masuk kan ya. gitu. Ataukah yang mau kita masukkan itu ya pekerjaan ya nyun ngapunten, lebih ke kuli-kuli kan begitu. Tentu kita berharap yang masuk ke Indonesia itu tentu punya kualifikasi, keterampilan maupun pendidikan tertentu, sehingga apa yang mereka lakukan di sini itu bisa kita amati, bisa kita tiru, serta bisa kita modifikasi. Dimodifikasi dan dikembangkan gitu ya Pak. Itu tentu menjadi satu concern pemerintah untuk kemudian dalam tanda kutip mulai pilih-pilih siapa sih yang diperbolehkan untuk masuk ke sini. Benar. Kan gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Joni. Jadi memang ini merupakan tantangan juga bagi kita gitu ya, untuk bagaimana melihat secara langsung begitu ya Pak, lalu memodifikasikan gitu dan Betul, nanti bisa diimplementasikan lagi gitu untuk kemaslahatan masyarakat di Indonesia. Oke, baik, kita break dulu Bapak-bapak, kasih informasi yang mau lewat untuk keluarga FAS. Anda masih bisa bergabung dengan narasumber kami. Kita masih membahas terkait dengan peran pemuda dalam pembangunan Indonesia bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di studio sudah hadir Bapak Joni Kristianto, Pak Sukardiono dan juga Bapak Sunarno yang sudah siap nih untuk menanti pertanyaan Anda 081578709640. Dan kami ingatkan keluarga FAS, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_j3, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id dan YouTube Kominfo Jateng. Reni akan kembali sesaat lagi, keluarga FAS tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS. Hari ini masih hadir sampai nanti pukul 13 dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan kami masih membahas terkait dengan peran pemuda dalam pembangunan Indonesia. Di studio masih hadir narasumber Bapak Joni Kristianto, Bapak Sukardiono dan juga Bapak Sunarno, Komisi A anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan keluarga FAS juga masih bisa bergabung bersama kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640.
Reni ingatkan kembali nih Keluarga Fas, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jateng melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa cek via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Nah, ini sudah ada beberapa pesan yang masuk nih Bapak-bapak ke redaksi kami ya. Kita bisa bacakan satu-satu dan ditanggapi ya Pak ya. Baik, ini ada pertanyaan, apakah ada rencana nih Pak untuk meningkatkan pendidikan politik dan keterlibatan pemuda dalam proses politik dan berdemokrasi? Lalu juga ini ada pertanyaan yang agak mirip, apakah terjun ke dunia politik ini juga termasuk peran pemuda dalam pembangunan di Indonesia? Monggo, Pak Narno atau Pak Joni yang mau menanggapi ini? Ya, baik Mbak Reni. Jadi pertanyaan tadi apa tadi? Terkait dengan apakah ada pendidikan politik, ada rencana baik. enggak gitu? Ya, jelas. Jadi kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya sekarang tapi sudah jauh sebelumnya. Kira-kira kita mulai setahun yang lalu kita selalu mengadakan sosialisasi tentang pendidikan politik, bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Bahkan setiap bulan kita ya mengadakan pendidikan politik ini dengan menghadirkan khususnya para pemuda. Kami ini lintas partai, anggota dewan ini kan punya konstituen. Nah, kita libatkan para konstituen kita untuk bisa ambil bagian di pendidikan politik itu. Di samping juga tidak hanya di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, partai-partai pun juga secara mandiri menyelenggarakan pendidikan politik di masing-masing internal partainya, baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi. Jadi tetap harus kita selenggarakan terus agar betul-betul kita khususnya para pemuda menjadi memiliki pengetahuan, wawasan dan tanggung jawab politik terhadap bangsa dan negaranya. Kalau boleh dibilang kemarin semua penyelenggaraan negara ini itu kan sumbernya dari keputusan politik. Ya, semuanya. Ya, kita memilih presiden juga keputusan politik. Jadi legislatif, menentukan arah dan tujuan, semuanya mendasarkan dari keputusan politik. Mau dibawa kemana? Pembangunan juga demikian. Strategi pembangunan dilaksanakan seperti apa juga keputusan. Apapun dalam rangka penyelenggaraan negara ipolexos busan kami ini dasarnya dari keputusan politik. Jadi oleh karena itu pemuda harus mengenal namanya politik. Gitu ya. Jadi kalau politik itu sebetulnya kalau kita sangat mulia karena dari situlah segala sumber. Semua kegiatan itu diawali dari keputusan politik. Ya, karena kita sudah seperti itu sistemnya. Jadi jangan sampai kita buta politik. Ya, politik itu kotor kan, tergantung daripada kita. Kalau politik untuk tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk dengan dijalankan dengan amanah, itu juga banyak kok kayaknya sebagai wakil rakyat kita memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga secara konkret bisa menjadi sebuah kegiatan, sebuah program yang outputnya atau hasilnya nanti bisa mensejahterakan masyarakat. Itu memang seperti itu. Oke, baik. Jadi memang untuk saat ini seperti di awal tadi Pak Narno bilang bahwa kita semakin berkembang, perubahan itu nyata, maka dari itu pemuda juga harus sadar mengedukasi dirinya sendiri begitu ya Pak ya, terbuka terkait dengan banyak ilmu gitu. Mungkin Pak Joni atau Pak Godres nih yang mau juga lebih menanggapi. Berarti
terjun ke dunia politik ini adalah salah satu peran pemuda dong Pak untuk pembangunan Indonesia begitu pertanyaannya. Gini Mbak, keluarga Vas yang kami hormati, bolo-bolo, klean-klean itu gini, tidak ada organisasi yang tidak menginginkan ada regenerasi. Maka setiap organisasi itu selalu ada bagian atau ada unit yang dikhususkan untuk keanggotaan dan kaderisasi. Oke. Kan begitu. Bahkan partai-partai politik itu juga membuat organisasi-organisasi sayap atau organisasi-organisasi underbow yang itu tentu mencoba untuk membidangi di bidang kepemudaan. Seperti di Gerindra misalnya. Gerindra itu untuk remaja ada Tidar. Seperti nama gunung di Magelang ini, Tidar. Tunas Indonesia Raya. Itu untuk remaja serta mahasiswa baru. Oke. Lalu kemudian ada juga yang khusus pemuda namanya Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya. Itu adalah organisasi pemudanya Gerindra. Sehingga ketika kemudian bahwa ketika panjenengan sebagai pemuda ingin merasa terlibat, ya terlibatlah dalam organisasi-organisasi partai politik itu. Dimulai dari organisasi remaja, kepemudaan, lalu kemudian jika memang masih menginginkan menjadi satu bagian penting dari organisasi bisa masuk di kepengurusan partainya. Oke. Partai Golkar pun demikian, ada juga organisasi-organisasi sayapnya. Ada AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar, ada juga Perempuan Partai Golkar dan KPPG. KPG. KPPG. Itu ada juga. Nah, di sini sebenarnya bahwa semua partai politik itu membuka. Malah kalau dikatakan siapa yang butuh partai politik. Gitu. Karena mereka butuh, mereka Penggeraknya ya Pak. memiliki jangka waktu aktifnya lama, maka mereka harus regenerasi. Nah, mereka harus nyiapkan betul itu yang namanya regenerasinya. Kan nggak mungkin dong kita sebagai partai politik kemudian asal comot orang aja, wah masuk kan gitu, enggak gitu. Kita pasti melakukan pengorganisasian agar apa? Agar memiliki paradigma berpikir yang sama. Memiliki tradisi berorganisasi yang sama. Sehingga ketika kemudian para generasi muda itu memegang tampuk kepemimpinan organisasi partai, akhirnya juga meneruskan tradisi-tradisi, nilai-nilai yang memang sudah diwariskan dari pengurus sebelumnya. Jadi ini terkait dengan bagaimana para pemuda itu dengan partai politik dan terkait dengan pendidikan politik. Nah, pendidikan politik macam-macam. Pendidikan politik tentu bagi yang sudah masuk dalam organisasi partai politik, apakah partainya maupun sayap-sayapnya pasti mendapatkan pendidikan politik. Oke. Karena pendidikan politik paling awal itu adalah kita akan berbicara akan berbicara tentang dasar negara, itu pasti. Kita harus ada kesepakatan tentang Pancasila kita. Wawasan kebangsaan gitu ya Pak ya. Lalu kita akan berbicara tentang konstitusinya. Kita harus orang harus paham konstitusi kita itu mengaturnya apa. Iya. Kita pasti akan berbicara di situ tentang tulisan-tulisan dokumen-dokumen partai, ADART-nya partai, manifesto partainya, program-program partainya. Kita pasti di situ kita juga akan berbicara tentang buku-buku referensi yang dipakai oleh partai itu. Misalnya, buku tulisannya Bung Karno, buku tulisannya Tan Malaka, buku tulisannya A.A. Maramis dan yang lain-lain. Itu pasti kita akan ada sebuah proses kaderisasi ke situ. Sehingga kader partai bukan sekedar orang yang penenang-penenang, tidak, tapi juga kepalanya pun akan kita isi. Iya.
Karena paling sederhana dalam suatu forum yang agak ramai kita bisa membedakan, oh ini pasti kader Partai Gerindra, kalau yang ini Partai Golkar, karena cara bicaranya beda. Oke. Karena memang pelatihannya beda. Iya. Kan gitu. Sehingga kita bisa dibedakan, oh ternyata bahwa masing-masing memiliki metode berpikir yang berbeda. Dan tentunya satu pendidikan politik yang demikian itu masih ditambah lagi apa itu, bahwa negara pun melalui pemerintah itu juga ada beberapa program-program terkait dengan pendidikan politik. Tapi tentunya pendidikan politik yang diberikan oleh pemerintah adalah politik kenegaraan. Jadi sifatnya masih umum, tidak spesifik pada suatu metode-metode tertentu, karena metode-metode adalah milik dari masing-masing kelompok-kelompok. Baik. Dan mengapa ada kebutuhan juga negara memberikan pendidikan politik kepada warga negara? Tentu juga ini adalah terkait dengan tujuan negara didirikan. Salah satunya tujuan negara Indonesia didirikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi negara ini tidak ingin warganya plonga-plongo tidak tahu apa-apa. Negara pun ingin bahwa warganya memiliki kecerdasan. Iya. Sehingga ketika memang harus melanjutkan proses bernegara, itu kita mendapatkan orang-orang yang melanjutkan proses bernegara ini adalah orang-orang yang memang memiliki kecerdasan-kecerdasan itu, karena memang sudah dilatih, dididik oleh negara untuk itu. Baik. Begitu Mbak Reni. Baik, jadi memang banyak sebenarnya yang sudah disiapkan bagi partai-partai politik gitu ya, dan juga dari pemerintah sendiri juga memberikan pendidikan politik ini juga sebenarnya udah ada begitu ya. Tinggal kitanya yang gesit mau cari atau enggak gitu ya. Kadang kan itu tidak semuanya dipromo kan ya Pak, tidak semuanya diinformasikan secara luas gitu. Sebenarnya diinformasikan. Oke, tinggal. Cuman karena sekarang aliran berita itu terlampau banyak, seringkali yang diamati adalah berita-berita buruk saja. Itu ada kejadian apa-apa ya tertutup lah. Oke, baik. Ya semoga generasi muda saat ini lebih canggih, lebih teliti lagi gitu ya kalau lagi scrolling informasi lah ya yang bermanfaat begini, karena bukan hanya bisa membuka pengalaman atau pengetahuan kita tentang dunia politik begitu ya, tapi ini juga bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air dan pastinya menimbulkan semangat juga untuk mau ikut berperan lagi gitu ya Pak ya. Oke, Pak Godres mungkin juga ini bisa memberikan tanggapan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan Pak Narno dan juga Pak Joni. Kebetulan juga ini ada pertanyaan dari Gerabak nih Pak, tetangganya Pak Godres mungkin ini ya. Ada pertanyaan terkait dengan kalau bisa kita lihat sekarang ini oh iya, Adi Mukti Ketitang Kalikuto Gerabak Magelang nih. Mungkin kurang lebih saya singkat aja gitu ya pertanyaannya Pak. Kalau kita ngobrolin tentang pembangunan dan kemajuan bangsa, bukan cuma ngobrol-ngobrol sedikit aja begitu ya, tapi ini adalah harusnya peran dari para pemuda. Nah, coba anggota dewan ini bisa dong turun ke bawah begitu ya, bisa menjembatani kami sebagai pemuda agar bisa lebih berkontribusi lagi dalam memanfaatkan dalam menghargai para pejuang dahulu. Seperti contohnya aja nih Pak, bisa nggak sih kalau dari Kadus begitu ya Pak, ini dari pemuda. Nah, bisa dilihat kan kita kepingin pemuda bisa jadi Kadus, cuma lebih kesulitan untuk mengasah kepekaan ini Pak, jadi butuh dukungan. Kalau pemuda zaman dulu oke lah, kalau yang zaman sekarang mungkin perlu ditengok lagi nih Pak Dewan. Terima kasih, begitu kurang lebih Pak. Terima kasih Mas Adi Mukti Kalikuto. Seperti ini mungkin kader saya ini Mbak. Atau mungkin calon kader saya. Calon kader. Mas Adi, tentang Kadus, sebisa mungkin Kadus itu dari generasi muda. Saya 1000% sepakat. Cuman di negara ini kan ada regulasinya. Lah Kadus yang sudah kelanjur dari Kadus itu kan nyampe batas usia 60 tahun. Nah, mungkin kan yang perlu regenerasi, nunggu waktu nyampe 60 tahun lagi. Tapi peraturan tentang Kadus sekarang ini untuk Kadus-Kadus yang baru itu kan juga sudah menguntungkan generasi muda, karena calon Kadus itu
kalau nggak salah nih ya, kalau salah perlu direvisi, itu maksimal umur 40 tahun kalau nggak salah. Jadi PAN itu sudah memberi ruang untuk teman-teman muda. Nyampe saat ini semua dewan baik kabupaten, provinsi maupun saat kita bahas yang provinsi ya Mbak, kita itu setiap bulan itu hampir selalu turun ke bawah karena luas dapilnya yang mungkin terlalu luas, yaitu kabupaten dan kota Magelang juga kabupaten Boyolali. Nah, ini mungkin Kali Kutho ini belum terjamah, tapi siap Mas Adi Mukti dan salam kagem Pak Lurai yang masih umroh. Setiap saat saya, Pak Narno, Mas Joni siap untuk turun ke Kali Kutho. Jadi biar kita bisa komunikasi langsung. Nambahin dikit tentang pemuda. Pemuda yang akan melanjutkan estafet pembangunan. Yang namanya Republik Indonesia, keputusan apapun mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan di pusat itu adalah keputusan politik. Nah, nyampe saat ini teman-teman pemuda-pemudi yang di situ di dalamnya termasuk mahasiswa-mahasiswi itu sudah ada yang respect dengan politik, tapi masih banyak yang kurang respect. Dalam artian respect masuk ke partai politik tidak harus selalu untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan, tapi masuk di struktural partai, masuk di sayap-sayap partai. Pola pikir, mindset anak-anak muda bisa jadi penyeimbang, bisa sumbang saran ke partai itu sendiri. Nah, kalau anak muda apatis yang cepat atau lambat, secara alamiah generasi muda yang akan melanjutkan estafet pemerintahan. Lah nek wong sing pinter-pinter, wong yang loyalitasnya tinggi, ya orang yang kredibel, gak mau berpolitik, maka politik akan diambil alih oleh orang-orang sing duit-duit. Padahal wong-wong sing di duit itu bertangan kotor. Semisal seperti negara akan semakin hancur. Nah, ini pemahaman bagi teman-teman pemuda-pemudi, monggo untuk ikut bergabung ke partai politik. Walaupun tidak nyalek, bisa di sayap partai atau struktural partai. Paling tidak bisa memberi sumbangsih pemikiran. Jadi memberi warna tersendiri terhadap partai itu. Kalau partai memberi warna, dengan sendirinya akan memberi warna kepada bangsanya. Lebih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi kadang memang kalau sekarang ini kan banyak peran pemuda gitu ya, mikirnya tuh kalau udah ngomongin politik tuh langsung nyalek, anggota dewan begitu ya Pak. Yang pikirnya seperti itu. Padahal seperti tadi Pak Joni bilang gitu ya, Pak Udres bilang ada organisasi-organisasi sayap di situ yang bisa diisi begitu ya. Oke, sebelum nanti kita closing, kita break dulu sebentar nih Bapak-bapak untuk kasih informasi yang akan lewat untuk Anda keluarga FAS, dan Anda bisa nanti bergabung kembali lewat 314330 dan juga via WhatsApp 0815 78709640. Dan kegiatan ini keluarga FAS diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasinya tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Reni, dan kita akan kembali sesaat lagi. Untuk Anda tetap di 90.1 FAS FM Magelang. FAS FM untuk Anda keluarga FAS. Kami kembali lagi dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi A, Bapak Joni Kristianto,
Bapak Joni Krisyanto, lalu juga ada Bapak Sukardiono dan juga Pak Sunarno nih. Kita masih berkaitan dengan peran pemuda dalam pembangunan Indonesia. Ini udah di season yang terakhir untuk edisi hari ini. Keluarga Fas, Anda tetap bisa bergabung. Nanti pesannya bisa disampaikan ke beliau nih. Pesan-pesan yang Anda kirimkan ya lewat 0815 78709640. Tapi sebelumnya Reni juga mau menginformasikan dan mengingatkan Anda keluarga Fas bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasinya tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id dan YouTube Kominfo Jateng. Nah, Pak Joni dan juga Pak Narno, kita masuk di sesi terakhir nih. Bisa dijelaskan nggak sih Pak sinergitas dan juga upaya bersama apa yang harus dilakukan pemerintah baik itu pusat maupun daerah gitu agar masyarakat dan juga pemuda bisa ikut bersama-sama dalam pembangunan di berbagai sektor. Yeah. Monggo Pak. Iya, baik Mbak Reni. Jadi bahwa perlu ditumbuhkan kesadaran bersama bahwa pembangunan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Iya. Semua elemen, ya pemerintah, ya masyarakat, termasuk di dalamnya pemuda. Ya, pemerintah juga pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah harus ada kebersamaan. Jadi kalau ada anggapan bahwa pembangunan itu menjadi tanggung jawab pemerintah saja itu tidak benar menurut saya. Jadi tanggung jawab kita semua. Karena apa? Karena pemerintah juga ada keterbatasan, terbatasan. Semuanya punya kepentingan untuk sebuah pembangunan. Oleh karena itu harus asasnya gotong royong, artinya ya kerjasama, baik pusat, daerah, provinsi itu. Yang perlu menurut integrated program. Jadi tidak saling bersama untuk lebih dekat. Nah, kemudian sekarang ini. Untuk ini tadi saya sudah sampaikan untuk bisa siap betul baik keahliannya, keterampilannya, integritasnya dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nilai-nilai cinta tanah air, nasionalisme, rela berkorban, sifat-sifat pejuang. Pembangunan di segala aspek kehidupan, dan pemuda jangan hanya jadi penonton tapi ambillah peran sekecil apapun untuk memberikan saran, sumbangsih pemikiran, pendapat, masukan agar negara itu akan menjadi lebih baik. Saya kira itu Mbak Reni pesan saya pada adik-adik pemuda, terus semangat, terus berjuang, terus siap berkorban, siap membela tanah air kita. Amin. Ya, jadi memang bukan hanya sebagai penonton, itu menarik sekali ya Pak ya. Jadi harus ambil peranan sekecil apapun untuk bisa ikut bekerja sama begitu ya, memberikan sumbangsih kepada negara. Baik Pak Joni, mungkin terakhir bisa memberikan pesan yang akan disampaikan kepada generasi muda nih Pak, agar lebih siap lagi menghadapi tantangan di masa depan dengan menjadikan tentunya Pancasila sebagai pedoman dan ideologi bangsa kita. Monggo Pak Joni. Mbak Reni, terima kasih keluarga Fas yang kami hormati seluruhnya. Terkait dengan closing statement kami itu mendasar, sangat-sangat mendasar, yaitu apa? Hai pemuda,
Sudahkah kalian merasa pantas menjadi idaman pemudi? Dalam nih. Harus memantaskan diri dulu. Iya. Jangan main slot dan micet saja kalian itu. Bekerja, siapkan untuk masa depan kalian, berumah tangga. Jika memang kemudian bisa memenuhi 4 hal itu, sampean baru akan bisa dikatakan sebagai pelopor bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah 1, sehat, jaga kesehatan. Tidak megang HP saja itu, keriting nanti jempol kalian. 1, jaga kesehatan. Yang kedua, belajar formal, informal maupun non formal. Belajar. Ketiga, bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Keempat, berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Rumusannya SB3. Sehat, belajar, bekerja, berjuang. Gitu. Kalau memang belum bisa yang berjuang, bisanya baru yang ketiga, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada problem. Tidak ada problem. Begitu, Mbak Reni. Terima kasih, Mbak Reni. Baik, jadi berproses ya Pak, menghargai proses itu sangatlah penting gitu ya Pak. Karena mie instan aja kan harus dimasak dulu ya Pak, nggak langsung dimakan gitu aja. Oke deh, baik. Semoga generasi penerus bangsa Indonesia ini benar-benar terbakar semangatnya ya, tidak sumbu pendek tapi tetap bijak menjadi pemuda yang luar biasa, dan kita bisa sama-sama memanfaatkan apa yang bisa menjadi peluang untuk kita. Salah satunya tadi kalau mau terjun ke dunia politik, bisa masuk di berbagai sayap-sayap dari parpol sendiri ya Pak ya, untuk bisa lebih mengenal tentang wawasan kebangsaan, lebih bisa mengeksplorasi lagi prestasi-prestasi dan juga apa yang Anda miliki dan bisa berkontribusi kepada pembangunan negara. Oke, terima kasih Pak Joni dan juga Pak Narno atas waktunya. Semoga ini banyak sekali yang kita ambil hikmahnya, bisa kita implementasikan bagi para pemuda di Indonesia. Dan untuk Anda keluarga FAS, terima kasih yang sudah ikut bergabung lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Yang masih belum bisa simak secara utuh, nanti bisa simak lagi di beberapa sosial media FAS FM ya, bisa via Instagram dan juga YouTube. Nanti bisa dilihat kembali, bisa disimak kembali dialog kita siang hari ini. Dan kegiatan kita siang ini keluarga FAS diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, melalui Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Terima kasih Bapak-bapak, selamat kembali bertugas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.